anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss selalu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat ya, dan selalu semangat untuk belajar online. Hari ini kita akan mempelajari pembelajaran tematik tema 3, yaitu pada subtema 1. Jika kalian sudah siap belajar, jangan lupa ya untuk menyiapkan alat tulis kalian dan juga berdoa sebelum memulai pembelajaran agar diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya melalui Zoom meeting kita sudah mempelajari sedikit pada subtema 1 ya, dan kita juga sudah membahas tentang rumah dan juga anggota keluarga. Rumah adalah tempat berkumpulnya keluarga. Rumah juga merupakan tempat berlindung keluarga dari serangan hewan dan juga hujan ataupun terik matahari. Anggota keluarga terdiri atas ayah sebagai kepala keluarga, ibu sebagai kepala rumah tangga, dan anak sebagai anggota keluarga yang harus patuh terhadap orang tua. Selanjutnya yaitu membedakan jenis kelamin. Di setiap keluarga pastinya memiliki perbedaan jenis kelamin ya anak-anak. Perhatikan contoh foto keluarga yang ada di layar kalian. Foto ini terdiri atas ayah, ibu, dan juga anak-anak. Nah, di sana kamu bisa melihat ya perbedaan kelaminnya. Ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Dan kamu harus tahu apa sih ciri-cirinya. Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari laki-laki. Yang pertama, memiliki rambut yang pendek ya. Kalau laki-laki tidak boleh panjang. Yang kedua, selalu memakai celana dan tidak boleh memakai rok. Yang ketiga, memiliki suara lebih tegas. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari perempuan. Yang pertama, memiliki rambut yang panjang. Walaupun ada beberapa yang memiliki rambut pendek ya. Yang kedua, memakai rok, dan terkadang ada juga yang suka memakai celana. Yang ketiga, memakai anting, dan yang keempat, memiliki suara yang lebih lembut daripada laki-laki. Dan masih banyak lagi ciri-ciri lainnya yang bisa kamu temukan lagi nantinya. Dan kamu harus bisa ya membedakan antara yang laki-laki dan juga perempuan. Materi selanjutnya yaitu tentang denah. Denah merupakan peta yang berukuran kecil yang menunjukkan dan juga menggambarkan detail lokasi dari suatu tempat. Denah juga memudahkan kita untuk menemukan berbagai jenis lokasi tertentu tanpa harus bertanya kepada orang lain. Salah satu cara untuk mencari lokasi yang akan dituju adalah dengan menggunakan sebuah denah. Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, ruang, gedung, dan juga lain. Denah sangat membantu agar kita tidak tersesat. Nah, berikut ini adalah manfaat dari denah. Yang pertama, mencari lokasi sebuah gedung atau rumah. 2. Menemukan jalan yang akan dituju. 3. Mengetahui pembagian ruang dalam sebuah gedung atau rumah. Contoh yaitu denah pada kartu undangan, denah lokasi rumah, denah tempat pariwisata, denah mall, dan lain sebagainya. Nah, pada denah juga ada kamu akan temukan arah mata angin. Nah, seperti yang kalian lihat di layar ya, ini adalah contoh dari beberapa arah mata angin yang biasanya U berarti utara, pastinya U selalu menghadap ke atas ya. S yaitu selatan, B barat, T adalah timur. Dengan mengetahui arah mata angin memudahkan kamu untuk menemukan suatu lokasi tertentu, atau bisa juga kamu membaca denah dengan di sebelah kanan, di sebelah kiri, di seberang, di depannya, di antara, dan sebagainya. Berikut adalah contoh dari denah. Nah, kalian bisa perhatikan ya di layar, ini adalah contoh dari denah. Nah, kita coba ya. Patokan pertama kita yaitu adalah rumah Siti. Rumah Siti berada di jalan
Ahmad Hakim. Lalu di sebelah utara rumah Siti atau di seberang rumah Siti ada rumah Lani. Kemudian di sebelah timur rumah Siti atau di sebelah kanan rumah Siti adalah rumah Beni. Nah, kamu bisa baca selanjutnya ya. Di manakah letak rumah Meli atau rumah Edo? Nanti kamu bisa berlatih membaca peta ya, dan di buku paket kalian juga ada. Nah, berikut ini adalah contoh dari denah selanjutnya. Selanjutnya kita coba baca ya, denah yang ada di Jalan Nusantara. Puskesmas berada di seberang sawah. Di sebelah kanan puskesmas ada sebuah toko alat tulis. Lalu di sebelah kanan toko alat tulis ada rumah warga. Dan ada SD Nusantara 1 di seberang rumah warga. Apakah kalian bisa melihat di mana toko fotokopi? Ya, toko fotokopi berada di sebelah kiri balai kelurahan. Semoga kalian bisa ya membaca denah. Nanti kalian bisa baca yang ada di buku paket kalian. Selanjutnya kita akan membacakan teks tentang kegiatan sehari-hari. Kalian bisa ikuti ya. Teks ini ada di halaman 28. Pak Darmadi memiliki 3 anggota keluarga. Ia memiliki istri yang bernama Bu Atik. Ia juga memiliki seorang anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-lakinya bernama Faris. Anak perempuannya bernama Nina. Setiap pagi Pak Darmadi membangunkan anggota keluarganya. Selanjutnya mereka menunaikan sembahyang bersama. Anak-anak tidak lupa membereskan tempat tidurnya sendiri. Bu Atik pergi ke dapur untuk memasak. Nina membantu ibunya memasak di dapur. Pak Darmadi membersihkan sepeda motor dan sepeda anak-anaknya. Selanjutnya ia membersihkan rumahnya. Faris membantu ayahnya membersihkan rumah. Setelah pekerjaan selesai, mereka melakukan persiapan untuk bersekolah. Bu Atik mempersiapkan sarapan di meja makan, dibantu oleh Nina. Pak Darmadi mempersiapkan diri berangkat bekerja. Sebelum berangkat, Faris dan Nina berpamitan kepada orang tuanya. Nah, ini adalah contoh dari kegiatan kita sehari-hari di rumah ya anak-anak, di mana anak-anak membantu pekerjaan orang tua yang ringan. Lalu ibu menyiapkan sarapan atau menyiapkan makan malam, dan ayah pun di rumah membantu pekerjaan ibu. Dari teks tersebut kita bisa melihat ya anak-anak bahwa saling membantu atau bekerja sama dalam keluarga itu sangat menyenangkan. Dengan kita melakukan tugas kita masing-masing dan saling membantu, maka keadaan di rumah akan nyaman dan pastinya rumah akan selalu terlihat rapi. Kalian harus rajin-rajin ya membantu orang tua di rumah dan juga harus patuh. Nah, berikut ini adalah membandingkan pecahan mata uang. Nah, di layar kalian akan melihat ya beberapa pecahan mata uang yang biasanya kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari. Miss yakin kalau untuk urusan uang, kamu bisa memahaminya ya, karena pastinya kamu juga sudah terbiasa untuk menggunakan uang. Miss berharap kalian tidak hanya tahu tentang uangnya saja, tetapi tahu bagaimana cara menulisnya. Yang pertama yaitu uang Rp1.000, ditulis Rp 1.000,00, dibacanya Rp1.000. Yang kedua yaitu uang Rp2.000, ditulisnya Rp 2.000,00, dibaca Rp2.000. Lalu kalian bisa simak lagi ya yang lainnya, ada uang Rp5.000, uang Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Dan Miss harap kalian tahu bagaimana cara menulisnya dan juga jumlah nolnya. Dan juga harus bisa membandingkan mana yang lebih kecil dan juga mana yang lebih besar.
Perhatikan contohnya ya, kita akan membandingkan uang Rp1.000 dengan 500. Pastinya uang Rp1.000 lebih besar daripada Rp500. Lalu bandingkan uang Rp5.000 dengan Rp10.000. Uang Rp5.000 lebih kecil daripada Rp10.000. Selanjutnya, uang Rp50.000 dengan uang Rp20.000. Uang Rp50.000 lebih besar daripada Rp20.000. Dan yang terakhir, uang Rp50.000 lebih kecil dari Rp100.000. Nilai pecahan yang terbesar yang biasa kita gunakan adalah Rp100.000 ya. Selanjutnya yaitu kita membuat bunyi benda. Ini sangat sederhana ya, dan kita bisa praktekkan di rumah. Nah, alat yang harus kamu siapkan yaitu sebuah kentungan dan pemukul. Lalu ada 2 buah tongkat atau stick drum. Nah, kita bisa lakukan kegiatan di bawah ini. Miss Debbie akan mencoba mempraktekkan, lalu kamu bisa dengarkan ya perbedaan suaranya. Miss akan mempraktekkan di gambar yang pertama. Bisa didengar perbedaannya ya. Lalu bunyi sesuai dengan gambar yang kedua. Kalian dengar ya perbedaan di saat Miss membunyikan tek seperti ini atau tong seperti ini. Dan kita juga bisa membuat irama dengan tepuk tangan dan juga memukul meja. Kalau kalian perhatikan, memukulnya itu dengan mengetuk meja ya. Perhatikan suara berikut ini. Nah, bisa kalian dengar perbedaan suaranya? Dan kombinasi suara yang lainnya yaitu dengan paduan semua bunyi yang bisa kita ganti-ganti ya, sehingga menghasilkan irama yang bagus. Perhatikan tuh gambarnya, ada tepuk tangan, ada mengetok meja, dan juga memukul meja dengan tangan terbuka. Perhatikan ya. Nah, seperti itu. Nah, kesimpulannya anak-anak bahwa kita bisa membuat irama hanya dengan memukul benda atau juga dengan menepuk tangan dan juga melakukan gerakan yang lain. Jika dilakukan secara teratur bergantian, maka juga akan menghasilkan irama yang bagus. Kalian bisa praktekkan nanti di rumah ya. Miss yakin kalian semua anak-anak yang kreatif, yang mau mencoba dan juga senang untuk mencoba. Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss berharap kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Pesan Miss Debbie yaitu kalian harus rajin membaca buku di rumah. Dan jangan lupa untuk selalu mengingat perkalian yang sudah kalian hafal agar lupa begitu saja. Semangat selalu anak-anak. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.